Jam 9, Pak. Jam 9 ya. Oh, kok hilang nih. Ini terlihat. PPT-nya terlihat. Oke. Bisa bergerak enggak? Bisa. Oke. Kok gini ya gerak? Oke, enggak apa-apa. Oke, jadi judul kuliahnya adalah elemen struktur baja ya. Materinya nanti adalah kita mempelajari banyak hal tentang baja. Yang pertama, baja, tahu baja ya? Baja, maksudnya baja itu yang kita pelajari di sini adalah baja profil ya, profil baja ya. Kalau Anda lihat bangunan-bangunan baja ya, ada bentuknya macam-macam, nanti kita lihat. Jadi yang kita pelajari nanti adalah sifat mekanik dari material baja sendiri, kemudian kuat rencana batang tarik ya, kemudian bagaimana mendesain batang tarik ya, kemudian kuat tekuk pada batang tekan, kemudian bagaimana kita mendesain batang tekan ya, kemudian batang lentur, kemudian bagaimana kita mendesain balok ya, kemudian ini ada P delta effect, ini hubungannya dengan kolom ya, balok kolom, kemudian sambungan ya, sambungan ada sambungan baut, ada sambungan las ya, bagaimana kita menghitung kekuatan baut, bagaimana menghitung kekuatan las, kemudian bagaimana mendesain sambungan baut, bagaimana mendesain sambungan las ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada batang tarik, batang tekan, batang lentur ya, ada kolom itu berarti ada tekan, ada lentur ya, kombinasi antara tekan dan lentur. Nah, kok tidak ada geser ya di sini ya? Nah, geser itu sebenarnya nanti kalau kita ingat di struktur statis tertentu kan kita selalu menggambar bidang apa? M, N, dan D ya. Ya, masih ingat ya? M, N, D masih ingat? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Masih bidang M, N, D, bidang momen, M itu momen, N itu normal, D itu apa? D itu D ya? D. Kok bukan D itu geser ya? Kenapa kok D? Bukan bidang G, bidang L ya? Kalau yang ikut kuliah saya sudah tahu ya dulu kenapa kok apa itu kok disebut bidang D ya? D itu bahasa Belanda ya sebetulnya. Jadi karena dulu kita dijajah Belanda ya. Jadi bidang gesernya bukan bidang L, bidang geser, tapi bidang D. Gaya geser itu apa itu kalau kita lihat di kamus itu Darkscraft ya. Maka bidang D. Nah, di sini tidak ada ya desain batang berdasarkan batang lentur adanya. Batang geser nggak ada. Batang geser itu nanti masuk di lentur ini karena kalau di struktur baja ya kemampuan gesernya itu cukup besar sehingga pada umumnya kalau kita mendesain balok itu yang menentukan adalah lenturnya, jadi gesernya tidak begitu bukan sesuatu yang kritis ya, kritis adalah lenturnya. Jadi ada batang tarik, kalau kita ingat di rangka batang ya, rangka batang itu kan
eh, gaya dalamnya kan hanya gaya tekan dan ya, kayak tarik, kayak tekan. Kemudian kalau balok atau portal ada batang lentur, ada yang lentur plus ada bidang momennya, ada bidang normalnya. Jadi ada lentur, ada tekan. Ya, jadi itu nanti masuk di ini desain komponen balok kolom. Nah, kemudian sambungan itu pada prinsipnya ada dua macam ya, sambungan baut dan sambungan las. Pernah melihat ya sambungan ya, baut sudah pernah melihat pasti ya, las sudah pernah melihat las ya, nanti ya dilihat ya, dicari ya, nanti kita pelajari. Itu dihitung ya, las itu dihitung, jadi baut itu dihitung tergantung ya, kayak di sambungan itu ada gaya geser, ada gaya momen, ada gaya tarik misalkan ya. Bautnya akan menahan beban itu, maka nanti kita tentukan diameter bautnya, kekuatan satu baut, mutu bautnya ya, kemudian jumlah bautnya. Las juga begitu, kalau las bukan diameter ya, kalau las itu tebalnya las seberapa, kemudian panjangnya las berapa itu ya. Kalau las tebal dan panjang, kalau baut adalah diameter dan jumlah ya, selain mutu ya, mutunya pasti. Jadi ini kira-kira materinya ya, jadi cukup banyak. Tolong nanti benar-benar disimak ya, karena baja ini di dunia teknik sipil ya, kalau Anda merasa sarjana teknik sipil ya harus tahu bisa menghitung struktur baja selain struktur beton tentunya ya, yang sekarang ini banyak bangunan adalah materialnya adalah baja dan beton ya. Kayu mungkin ya, tapi mata kuliah kayu ada enggak ya? Mata kuliah kayu itu ada enggak sekarang? Ya, sepertinya tidak ada Pak kayu. Tidak ada ya. Dulu ada dulu. Ya, nanti kalau kayu ya dipelajari sendiri, tapi intinya sama dengan baja ya kalau kayu itu. Intinya sama, hanya kayu itu biasanya bentuknya seperti beton ya. Kalau baja kan ramping-ramping itu bentuknya ya. Oke. Ya, terus ini buku referensinya ya. Referensinya banyak. Nah ini yang nomor 1, 2, 3 ini buku bagus-bagus ini. Structural Steel Design ini, Jack McCormack. Punya semua sebenarnya, tapi Anda bisa cari di internet juga ada, atau beli ya, mestinya beli biar punya, atau download ya. Kemudian Salmon Johnson Smith ini ya, Structural Steel Design. J.C. Smith. Nah, yang nomor 4 ini adalah ini sebenarnya buku diktat ini ya, karangannya Pak Marwan, Pak Istermanu, Pak Suwardoyo ini dosen saya ini ya dulu. Ini sudah pensiun semua beliaunya, tapi bukunya masih bisa dipakai walaupun SNI-nya sudah, kalau zaman dulu peraturan itu pakai PPBBI ya, peraturan perencanaan bangunan baja Indonesia. Kemudian sekarang SNI-nya itu pakai ini ya. Jadi ada 2002 tata cara perencanaan struktur baja untuk bangun gedung ini ya. Kemudian diperbarui lagi 2015. SNI 1729 2015. Anda bisa download sendiri atau kalau mau ya saya kirimi nanti ya, soft copy-nya. Kemudian diperbarui lagi SNI 1729 2020 spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural ya. Terus ini kalau yang bawahnya ini PPU
IUG ini adalah peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Pembebanan ya. Pembebanan SNI 03/1727 ini juga pembebanan. Pembebanan itu maksudnya menentukan besarnya beban ya. Jadi terutama beban hidup, ya. Beban hidup, beban angin. Ya. Jadi kalau beban mati kan beban mati itu ya. Jadi Anda mungkin sudah tahu atau belum ya, beban itu dibeda-bedakan menjadi beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa ya. Nah, kalau beban mati ya berat strukturnya sendiri gitu ya. Strukturnya sendiri. Kalau beban hidup itu tergantung dari jenis bangunannya ya. Beban hidup misalkan beban untuk kantor akan berbeda dengan beban hidup untuk misalkan untuk kampus atau sekolahan ya, akan berbeda dengan beban hidup untuk misalkan untuk gedung pertunjukan atau stadion gitu ya. Nah itu nanti Anda bisa lihat di ini. Nah yang tidak kalah penting lagi adalah tabel profil ya. Tabel profil ini isinya adalah biasanya adalah jenis-jenis profil yang ada di pasaran ya. Jadi profil itu macam-macam ya. Profil itu ada profil WF, ada profil siku, ada profil apa itu H ya. Itu kalau kita menghitung, nanti kalau kita menghitung batang tarik atau batang tekan atau batang lentur, kita butuh apa itu data-data dari profil tersebut ya. Misalkan profil itu beratnya berapa per meter panjang, kemudian luasannya berapa, kemudian kalau untuk lentur kan kita butuh apa momen inersianya ya. Kemudian nanti ada istilah WX atau SX, kemudian ZX dan sebagainya ya. Kemudian ada tabel baut. Nah ini terutama SNI, kemudian tabel profil ini Anda harus punya ya. Kemudian yang buku-buku di atas itu sebaiknya juga ada ya ini ya. Terus berikutnya adalah evaluasi ya. Jadi evaluasinya nanti offline ya. Jadi kuis, ada kuis UTS, ada UAS. Kalau PR-nya ya online aja. PR-nya online. Kuisnya itu kuis UTS dan UAS di kampus ya. Walaupun mungkin yang jaga beban saya sendiri, karena kalau ketentuannya itu kalau dosen yang sudah usianya 60 ke atas, kalau mau online harus ada surat keterangan sehat. Jadi ya daripada saya harus nyari surat keterangan sehat ya sudah di rumah aja, online aja gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, materi ini. Materi, kemudian buku referensi. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, terus sebaiknya ada ketua kelas ya. Ketua kelasnya itu siapa ini ya? Siapa? Astrid aja ya. Halo? Astrid ya. Ya boleh Pak Uti. Oke, udah di ketua kelas. Ketua kelas sudah bonus nanti. Ya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum? Ini masih nyimak apa enggak ini? Jangan-jangan tinggal tidur saja. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih? Coba sih. Oke, ya. Si menyimak ya. Astrid, siapa? Tara. Tara, Iya, Pak. kamu petani. Iya, Pak. Kamu kalau ke Magetan cari di mana rumah yang background saya itu. Ya. Ada enggak rumah di Magetan? Kalau kamu bisa menemukan rumah itu, nanti saya kasih bonus nanti. Ya, Iya, Pak. cari ya. Ada rumah di Magetan itu yang seperti background saya itu ya. Iya, Pak. Ini sudah di Surabaya semua? Sudah? Halo? Sudah. Sudah cari kos-kosan semua ini? Iya, Pak. Sudah, oke ya. Mudah-mudahan ini offline terus ya. Kalau terus balik online, sudah cari kos-kosan, ternyata online lagi. Ya, oke. Mana tadi ya? Oke, kelihatan ya? Lihat, Pak. Oke, ini ya. Kita mulai ya. Ini pendahuluan dan nanti sampai ke sifat mekanik material baja ya. Jadi baja sebagai bahan konstruksi ya. Jadi material baja ini merupakan salah satu material yang paling banyak digunakan dalam konstruksi ya, selain beton ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ya, yang kita lihat bangunan itu kalau tidak dari baja ya dari beton gitu ya. Kecuali kalau rumah tinggal ya, rumah tinggal itu yang rumah satu lantai itu ya dari bangunan sederhana itu ya bisa dari kayu, bisa dari bata. Maksudnya bukan non struktural ya. Kalau bangunan struktural biasanya kalau tidak dari baja ya dari beton gitu ya. Nah, banyak jembatan, baik jembatan ya, terutama jembatan kereta api maupun jembatan jalan raya yang dibuat dari baja ya. Demikian juga bangunan, terutama bangunan industri, ya, pabrik-pabrik itu ya, gudang ya, kemudian bangunan tingkat tinggi ya, mungkin untuk perkantoran, pertokoan, kemudian menara transmisi ya, menara komunikasi ini. Kalau menara ini umumnya dari baja semua ya, dari baja. Nah ini contoh ya, ini jembatan rangka baja. Kalau kita mendesain jembatan begini nanti ya, ini kalau jembatan nanti ada khusus di mata kuliah jembatan. Ya. Karena apa? Karena jembatan ini bebannya lain dengan gedung ya, gedung pada umumnya. Terutama beban hidupnya, ada beban karena ada beban bergerak ya dan berjalan, mobil, ada truk, ada ada mungkin jembatan kereta api ya. Nah sehingga nanti kalau jembatan nanti ada mata kuliah jembatan. Tapi yang saya mau tunjukkan bahwa kalau jembatan rangka baja seperti ini, jembatan rangka batang ya, dari baja mungkin, itu maka gaya dalamnya adalah gaya yang bekerja di batang-batang ini, batang-batang utama ini,
batang bawah, batang diagonal, batang atas ini adalah batang gaya tarik dan tekan saja ya. Nah itu nanti gunanya kuliah ini mempelajari batang tarik, batang tekan, salah satunya nanti adalah untuk menghitung jembatan pada saat kuliah rekayasa jembatan ya. Rekayasa jembatan itu di semester berapa ya? Semester 6 atau 5 ya. Ya, ini jembatan rangka baja. Jadi profilnya ini profil apa? Profil apa gini nih? Profilnya. Profilnya bentuknya apa? Profilnya itu bentuknya adalah gini ya. Nah, profilnya gini. Profil WF, white flank, atau profil H, beam. H itu ya begini. Begini ya. Ini atau ini gitu ya. Kalau dulu jembatan zaman Belanda dulu sering pakai profil kanal double. Nah, gini ya. Terlihat ya, saya nulis ini, saya gambar ini. Terlihat, Pak. Oke. Sekarang ini ya atau ini yang dipakai ya. Umumnya ini. Ini dulu banyak begini. Mungkin sekarang orang males ngitung ini ribet karena profil double ya. Profil double harus ngasih plat couple segala macam ya. Oke. Ini contoh, salah satu contoh ya. Terus contoh berikutnya ini juga jembatan baja ya. Jembatan baja di mana ini bentuknya seperti busur begini, tapi ini ada rangka batangnya. Rangka batangnya. Ini biasanya ini untuk bentang-bentang panjang ya. Tapi kalau yang ini tadi bentangnya ini maksimum, umumnya maksimum 60, tapi bisa 60 meter ya. 60 meter, tapi bisa 70, 80 ya masih bisa. Paling efisien kalau 60 ke bawah. Ke bawahnya itu sampai 35 ya. Kalau di bawah itu sudah di bawah 35 meter, 30 meter jangan pakai rangka batang lagi ya. Bisa cukup pakai gelagar saja. Jadi rangka baja ini dia paling ekonomis dipakai untuk bentang kisaran 30 sampai 60 meter. Nah, kemudian ini ya pakai pelengkung begini, kemudian rangka begini ya. Ini digantung ya. Lantai kendaraannya digantung. Ini bisa panjang ya, bisa lebih dari 100 meter ini. Ini juga struktur baja semua. Nah, ini menara transmisi ya. Nah, kalau menara transmisi ini biasanya profilnya adalah profil bukan H, bukan WF lagi, tapi profilnya adalah siku. Ya, siku begini. Siku atau mungkin double siku kalau besar ya, begini. Double siku atau siku. Ini ya. Ini batang-batangnya ini ya. Batang-batangnya ini. Terus, nah ini jelas ini ya. Ini jelas, ini siku. Siku itu paling besar berapa ya? 120 kira-kira ya. Sekitar 120. 120 itu maksudnya gini. Ini ya, siku itu kan begini ya. Nah, gini ya. Ini punya tebel. Nah, ini 120 itu berapa? 12 cm ya. 12 cm. Oh, sorry. Ini juga 12 cm, terus tebelnya misalkan 1 cm atau 1,2 cm gitu ya. Jadi ini dipakai untuk batang utamanya ini, batang utamanya kan 4 ini. Terus ada batang-batang diagonal, batang horizontal ini ya. Ini kalau dilihat dari atas ini, itu Kang ya. Itu ini juga dari baja ya umumnya.
Nah ini juga, ini gedung, ini ada kolom, ya, ini kolom ya, tahu ya, ini balok, ya, ini balok, ini kolom, balok ini untuk lift, ya, lift, lift itu tidak harus pakai tembok ya, lift itu ya, tidak harus pakai dinding ya, dindingnya ini terbuka pun boleh ya, tapi kalau terbuka kan ya kalau di perempuan dan sebagainya kan enggak bagus ya, pasti ditutup, tutup kaca, tutup bata, ya, tutup dinding, ya. Ini tutup kaca ya. Jadi kalau lift itu sebenarnya lift itu seperti kerean itu ya, kerean itu ya sebenarnya. Jadi dikerek gitu. Apa kerean itu apa bahasa Indonesianya? Ya, itu jadi tanpa dinding pun enggak apa-apa sebenarnya lift itu asalkan rangkanya kuat ya, rangka penggantung liftnya, balok penggantung liftnya, balok dan kolomnya. Nah ini juga dari baja dan bahkan baja pun bisa dibuat lengkung seperti ini ya, dibentuk melengkung seperti ini. Ini, nah, ya. Ini perletakan apa seperti ini. Ini perletakan ya. Ya, yang seperti ini biasanya disebut sendi. Sendi itu seperti ini. Sendi. Kalau jepit diberi angker banyak, diberi apa itu? Ya angker ya banyak. Ini sendi. Dikasih pin ini. Kemudian ini gudang. Ini banyak kita temui gudang yang belum jadi ini ya. Gudang belum jadi ini ada kolom dari portalnya ini, portal cable frame ini namanya ya. Kemudian ini ya. Ya, terus ini cording gitu ya. Jadi ini ada bracing ini. Ini dari baja semua. Ini baja WF, cordingnya bisa dari kanal C. Ya. Cording itu biasanya cording itu ini ya. Ini cording ya. Ini biasanya dari bentuknya begini ya, profilnya. Gini, kanal C. Ini profil tipis ini. Kalau ini, kolom ini, bentuknya ya begini ya. Profil WF atau profil H. Ini jauh lebih kuat. Ini juga atas ini. Kalau ini bracing itu biasanya dari ini ya, baja bulat. Ya, bracing ini. Ini ya. Oke, ini gudang. Terus berikutnya, nah ini ya rumah. Ini baja ringan ya, kalau ini baja ringan. Ini kalau baja ringan ini menakutkan sebenarnya ya, menakutkan karena terlalu banyak profil, terlalu banyak elemen ya. Jadi kalau kita buka itu kita takut sebenarnya. Ini untuk ini ya biasanya apa? Rail pull crusher ya. Untuk apa itu kalau memecah batu dan sebagainya itu ya. Ini roller coaster ya. Ini juga dari baja semua. Ini adalah steel piling ya. Pondasi tiang pancang dari baja. Pondasi tiang panjang dari baja. Ya.
umumnya dari beton. Tapi kalau terlalu dalam ya bisa pakai baja. Ini penahan, dinding penahan. Ini ya, dinding penahan. Steel retaining wall, ya, penahan, dinding penahan dari baja. Kalau yang banyak lagi adalah dari beton, ya, dari beton juga ada ya. Ini adalah jembatan kereta api juga dari baja, stadion dari baja, ya. Kemudian bangunan offshore structure, ya, bangunan lepas pantai, yaitu bangunan-bangunan yang ada ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Kenapa kita pakai baja gitu? Kenapa kita memakai baja? Tentu ada keuntungannya ya. Tapi di samping keuntungannya juga ada apa itu kerugiannya ya. Ini keuntungannya itu adalah baja itu mempunyai kekuatan yang tinggi ya. Jadi high strength. Kekuatan baja yang tinggi untuk satu satuan berat, berarti berat sendiri struktur akan ringan. Jadi karena kekuatannya tinggi, maka bangunannya jadi langsing-langsing ya, strukturnya jadi langsing-langsing, sehingga total berat dari bangunan itu menjadi ringan. Walaupun berat jenisnya baja itu besar ya. Berat jenisnya baja berapa? Halo? Berat jenisnya baja itu berapa? Berat baja per berapa? Meter kubik ya. Kalau beton berapa? Kalau air berapa? Air itu berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Kalau beton berapa? Beton berapa? 7,8 ton per meter kubik, Pak. Itu apa? Oh, itu baja, Pak. Kalau beton Baja. 4. Ya, jadi beton itu 2.400 kilogram per meter kubik ya. Rata-rata segitu. Kalau air tadi kan 1000 ya. Makanya kalau beton dimasukkan di air ya langsung tenggelam ya. Kalau baja 7.850 kilogram per meter kubik. Ya. Jadi perlu diingat-ingat ya. Baja, beton, terus apa itu? Kalau kayu macam-macam ya, tergantung kayunya. Ada kayu yang ringan, ada yang berat gitu ya. Jadi baja itu cukup berat, tapi struktur baja itu karena mempunyai kekuatan yang tinggi, maka strukturnya langsing-langsing ya. Jadi baja itu mempunyai kekuatan tarik dan tekan yang sama, ya. Tegangannya sama, tegangan lelehnya sama ya. Kalau beton itu hanya mampu menahan tekan saja. Makanya kenapa beton itu ada beton pasti beton bertulang ya. Beton bertulang itu maksudnya beton diberi tulangannya dari baja. Jadi apa tujuannya beton diberi tulangan itu, diberi besi itu adalah besinya itu dibebani untuk menahan tarik, sedangkan tekannya ditahan oleh beton ya. Jadi ini sudah terlihat lagi ya. Jadi kalau baja itu kalau kita punya struktur ya, balok begini ya, balok begini,
Terlihat ini. Halo? Terlihat, Pak. Kalau dibebani begini, ingat ya bahwa momennya adalah semua momen positif ya. Semuanya momen positif. Dan begini ya bidang momennya. Ya, masih ingat kan? Ini P L seperempat PL, ini momen maksimumnya. Nah, bajanya itu, baloknya ini akan melendut begini kan. Nah, baloknya akan melendut kan. Begini kan. Ini punya garis netral kan. Yang di bawah garis netral akan tertarik ya. Yang di atas garis netral akan tertekan. Dan ini ya. Ini berlaku untuk semua struktur ya. Seperti ini. Strukturnya apapun, gambar ini tidak akan berubah ya. Bidang momennya ya tetap seperti ini. Bentuk struktur baloknya juga akan tetap seperti ini. Ini dari beton, dari baja, dari kayu juga tuh seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau balok ini dibebani suatu beban P atau beban merata ya, sama saja, maka bagian atas dari balok ini akan menderita tegangan tekan ya kan, di mekanika bahan dulu ya kan. Nah, sedangkan yang bawah akan menderita tarik. Nah, kalau ini terbuat dari baja, maka baja ini bisa menerima tekan, bisa juga menahan tarik ya. Nah, bedanya dengan beton, kalau beton itu hanya mampu menahan tekan saja. Beton itu tidak kuat menahan tarik. Jadi kalau beton itu ditarik ya dengan beban yang kecil saja dia sudah runtuh. Nah, makanya kalau itu beton, maka beton ini harus diberi, atau betonnya itu diberi tulangan ya, diberi tulangan itu apa? Pembesian itu ya, tulangan. Nah, tulangannya di mana? Tulangannya ya di daerah tarik. Tariknya di bawah ya, sudah dikasih ini itu ya. Dikasih apa? Tulangan di bawah. Ini itu ya. Jadi fungsinya tulangan ini, kalau ini untuk beton bertulang, ini kalau di gambar ya begini. Ini di bawah sini. Sini itu ya. Jejer-jejer itu ya banyak. Nah, hanya biasanya di atas juga dikasih. Terus dikasih apa itu, pegel ya. Nah, tapi yang utama adalah yang bawah ini, karena dia menahan tarik. Kalau tidak, maka beton ini akan retak semua, akan retak, ya, akan pecah-pecah semua, retak, ya, retak. Karena beton ini sangat tidak mampu menahan tarik, gitu ya. Jadi bedanya baja dengan beton itu. Jadi kalau baja dia mampu menahan tarik, mampu menahan tekan. Kalau beton hanya mampu menahan tekan saja. Tariknya, maka di beton itu selalu diberi tulangan yang menahan, tulangannya dari baja yang menahan tarik. Jadi ini keuntungan dari baja adalah berkekuatan tinggi ya. Jadi high strength ya. Jadi tegangannya jauh di atas beton ya. Nanti kita lihat tegangannya berapa. Terus elastis, anggapan dalam desain pada material baja lebih tepat daripada bahan-bahan lainnya. Karena baja mengikuti hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa, nanti kita lihat di berikutnya ya. Jadi sampai dengan tegangan yang cukup tinggi, modulus elastisitas itu harga E itu ya, E di E-nya baja itu. Nah, E itu modulus elastisitas ya. Nah, E itu
dapat dihitung dengan tepat ya. Sebagaimana tidak seperti pada material beton ya. E-nya beton pada apa itu tegangan yang agak tinggi dia akan turun E-nya. Nah ini baja ini enggak sampai nanti tegangan tertentu dia E-nya tetap, sehingga untuk desain kan kita pasti kalau kita menghitung lendutan misalkan ya, kekakuan itu kan butuh E ya, modulus elastisitas ya. Ingat menghitung lendutan ya. Menghitung lendutan. Pada saat kita belajar di mekanika bahan kan ada bagaimana menghitung lendutan di tengah bentang. Ini misalkan beban terpusat kan 5 EL pangkat 3/48 EI. Nah, E-nya itu bisa dihitung dengan tepat kalau materialnya baja. Ini gitu ya. Kemudian daktilitas, ya, bahan yang mempunyai sifat dapat memberikan perubahan bentuk yang besar atau uluran ya. Jadi dia bisa molor ya sebelum mencapai kehancuran. Tekanan besar dikatakan sebagai daktilitas. Jadi dia jika sebuah batang baja lunak dites tarik, maka pada penampang kritis akan terjadi pengurangan luas dan uluran yang cukup besar sebelum putus. Keuntungan lebih lanjut dari konstruksi yang daktil adalah bila mendapat beban yang berlebih akan terjadi defleksi yang besar yang merupakan tanda terhadap bahaya keruntuhan sebelum keruntuhan itu terjadi. Jadi sebelum runtuh dia akan molor dulu, gitu ya. Jadi akan melendut. Beda dengan beton ya. Beton itu begitu tidak kuat ya dia akan runtuh ya. Itu. Tapi kalau diberi tulangan ya tulangannya itu yang molor, gitu ya. Ductile itu. Terus yang keempat adalah waktu hilang. Waktu pelaksanaan yang cepat ya. Bisa dilihat ya ini. Waktu pelaksanaan yang cepat itu kalau beton ya. Masih bisa dilihat ini. Halo. Pak. Ya. Suara saya jelas atau enggak ini? Jelas, Pak. Atau kurang keras? Enggak. Cukup, Pak. Jadi waktu pelaksanaan yang cepat itu maksudnya gini. Jadi kalau baja itu, kalau beton kan dicor ya, menunggu keringnya dulu, ya, menunggu 1 minggu, 2 minggu, dan sebagainya. Kalau baja enggak perlu, kecuali kalau betonnya precast ya. Jadi baja ya sudah dirakit, dilaksanakan di lapangan atau bahkan di workshop dirakit dulu baru pasang di lapangannya. Kemudian yang kelima adalah kemungkinan digunakan kembali setelah strukturnya dibongkar. Ya ini beberapa keuntungan dari baja ya. Jadi kekuatannya tinggi, dia elastis, kemudian ductile, waktu pelaksanaannya cepat, kemudian kemungkinannya bisa dipakai kembali setelah dibongkar ya. Nah tapi juga ada kerugiannya ya. Yang pertama adalah biaya pemeliharaan, karena baja itu harus selalu dipelihara, ya, dirawat. Misalkan harus dicat secara berkala agar tidak korosi ya, tidak korosi. Terus yang kedua adalah rentan terhadap kebakaran ya. Jadi baja ini kalau ada kebakaran, walaupun dia tidak kebakar ya, tidak kebakar, tapi dia akan leleh. Jadi bajanya ini langsung dia
sudah tidak bisa dipakai lagi. Apalagi kalau gedung ya sudah runtuh. Jadi ya. Karena apa? Karena kekuatannya turun secara drastis ya. Jadi harus ada pelindung api. Kemudian ya ini bahaya tekuk ya, karena strukturnya itu langsing ya. Biasanya batang-batangnya itu panjang dan langsing, maka struktur baja ini harus dikontrol terhadap tekuk ya. Biasanya dia akan gagal di tekuknya ini. Kemudian yang keempat adalah bahaya fatigue ya, lelah ya. Kalau ada beban bolak-balik atau beban dinamis ya, dia akan mengalami fatigue atau lelah sehingga kekuatannya turun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Halo? 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 Ada pertanyaan enggak? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Ya. Ini saya share. Ini terlihat ini ya. Jadi ada SNI macam-macam ya. Ini kalau mau saya kirim aja nanti di WA ya, SNI 1729 2002 ini yang sudah diperbarui jadi 2015, kemudian 2020 ini ya. Ini ada peraturan pembebanan juga. Pembebanan ada yang lebih baru lagi kayaknya ini, beban desain minimum ini ya. 1727 2020 ini ada yang baru lagi. Itu oke. Terus apa ini tulisannya ini? Ini ya, hubungan tegangan dan regangan. Jadi untuk dapat memahami sifat dari baja bangunan adalah penting sekali bagi perencana ya. Kita nanti itu Anda itu kalau bekerja, kalau kerja di bidang teknik sipil ya, kecuali kalau kerja di bidang lain ya lain masalah ya. Kalau bekerja di teknik sipil biasanya kalau enggak sebagai perencana, desainer, mungkin juga sebagai konsultan pengawas atau juga sebagai kontraktor atau sebagai owner. Owner itu yang punya ya. Kalau Anda kerja di PU misalkan ya, PUPR itu sebagai owner nanti ya. Tapi kalau Anda di konsultan, maka bisa sebagai perencana atau pengawas. Ya. Tapi sebagai pelaksana ya. Nah kita kalau sebagai apapun ya, sebagai perencana, sebagai pengawas, sebagai kontraktor, sebagai owner, kita harus tahu sifat-sifat dari material yang kita pakai ya, baik baja maupun beton ya. Nah untuk mengetahui sifat dari baja ini, maka biasanya kita melakukan uji tarik ya, uji tarik di workshop. Ya. Uji tarik itu benda ujinya biasanya seperti ini ya. Ini benda ujinya ya. Nih. Jadi plat baja begini kita potong, kita bentuk seperti ini ya. Ini nanti dipegang ya, titik ini dan titik ini itu di sini nanti ya. Ini di mesin kalau ini ya, ini mesinnya. Mesinnya ini Anda kalau di kampus Anda bisa lihat di workshopnya lab struktur ya, workshop struktur. Lab struktur itu di pojok ya, bukan yang di tengah, pojok kanan masuk, terus pojok kanan yang paling jauh itu ada mesin seperti ini.
seperti ini. Ini adalah mesin untuk tes tarik, tes ditarik. Di situ kapasitasnya 5 ton ya. Jadi ini baja ini ditarik, benda uji ini ditarik. Ini ujung ini dipegangi. Jadi di sini, ini dan di sini ya dipegangi, ditarik, dia akan memanjang kan. Begitu gayanya diperbesar, maka benda uji ini akan memanjang sampai dia putus nanti ya. Nah, kalau dibuat grafik, ya, grafik antara beban dan perpanjangan, ya, beban dan perpanjangan, itu akan ini mesinnya ya, seperti ini di workshop ada ini. Jadi benda ujinya nanti akan putus ini, benda ujinya ini. Ya, ini putusnya sama di sini ini karena ini yang putus itu pasti di daerah yang kritis. Yang kritis itu apa? Berarti dia luas penampangnya yang paling kecil ya. Ini kelihatannya di sini ada cekuan ini ya, maka dia akan putus di sini ya. Harusnya di tengah-tengah sini mesinnya ya. Nah, ini mesin ini ada ininya ya, tombolnya untuk menambah gaya. Sehingga yang bertambah maka dia ini akan molor, memanjang, dan ini akan bisa tergambar ya, bisa digambar di grafiknya yang keluar dari mesin ini. Ya, grafiknya pada dasarnya adalah bentuknya nanti seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini ada bentuk secara umum seperti ini, bentuk-bentuk lain nanti seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini kalau diperbagus lagi seperti ini. Ya. Nah ini, jadi ini tegangan itu kan gaya dibagi luas penampang ya. Jadi mesinnya itu di mesin ini di sini ini ada apa itu layarnya ini ya. Ini menunjukkan besarnya beban ya. Beban ini semakin diperbesar gini ya. P-nya naik, P naik. P itu sebanding dengan F ya. F itu tegangan. Tegangan kalau di mekanika bahan ya, tegangan normal adalah gaya dibagi luas penampang gitu kan. Nah, ini regangan. Pertambahan panjang per satuan panjang. Ya. Pertambahan panjang per satuan panjang. Regangan. Nah, bentuk dari diagram hubungan tegangan-regangan baja struktural akan dipengaruhi oleh kecepatan pembebanan. Ya. Semakin cepat dia, kalau lambat, titik-titik ini lambat. Ini pakai titik ini. Cepat ya. Kemudian tipe baja itu maksudnya mutunya baja ya. Kemudian temperatur ya. Temperatur ini ya kalau kita di temperatur normal ya ada pengaruh ya. Sebagai contoh grafik garis putus-putus ini. Ini diperoleh dari pembebanan cepat. Sedangkan garis penuh diperoleh pembebanan lambat. Nah, ini penjelasannya di halaman berikutnya. Jadi ini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah regangan, epsilon. Kemudian sumbu Y-nya adalah tegangan. Tegangan dulu kita pakai begini ya, tegangan. Sigma, ini ya, sigma. Jadi ini secara umum seperti ini grafiknya. Ya. Dari titik P ada titik E, kemudian ada molor, gitu, naik lagi. Ya, jadi
penjelasannya adalah seperti ini. Jadi modulus, ini sifat-sifat yang penting dari stress strain diagram ini adalah modulus elastisitas E. Jadi yang merupakan ciri dari baja, ciri dari material itu adalah modulus elastisitasnya ya, salah satu cirinya. Dinyatakan oleh kemiringan garis yang melalui titik nol. Ya, jadi E sama dengan tegangan dibagi regangan. Ya, jadi sebenarnya ini tegangannya ini, regangannya ini. Jadi vertikal di bagian itu. Jadi tangan sudut ini kok banyak yang baru masuk, kenapa? Tangan sudut ini ya. Nah, ini kan tegangan dibagi regangan gitu ya. Itu ya. Jadi E itu adalah itu tangan dari sudut ini. Tegangan dibagi regangan. Selama sampai titik P ya. Ya. Jadi ini ya. E tegangan dibagi regangan. Antara titik 0 dan titik P, diagram berbentuk garis lurus. Titik P ini dinamakan proporsional limit. Pada daerah ini, pembebanan di daerah ini tetap berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke ini ya. E sama dengan tegangan dibagi regangan. Jadi di antara 0 sampai P ya ini. Ya, ini baja material baja berlaku hukum Hooke ya. Ya masih elastis. Ya. Kemudian bila beban diberikan sampai titik E, batas elastis, maka bila kemudian beban ditiadakan, batang akan kembali kepada panjang awal. Titik E ini disebut elastis limit. Titik E ini sampai di sini ya, jadi lurus terus bengkok ini ya, tapi belum molor panjang. Ya, ini meregang panjang. Sampai di sini kalau ini bebannya dilepas, dia akan balik lagi ke panjang awal. Gitu ya, disebut elastis limit. 4, bila pembebanan tegangan mencapai suatu titik tertentu dan tanpa adanya penambahan beban dihasilkan pertambahan uluran, maka titik tersebut dinamakan titik leleh dan tegangannya disebut tegangan leleh. Jadi artinya tegangan leleh di sini ya. Jadi kalau sampai di sini ya, bebannya tidak ditambah, dia molor. Bebannya tetap, tapi dia molor. Ya, dia akan, karena sudah leleh. Nah, sampai suatu saat ya, regangan sebelum mencapai tegangan leleh disebut elastis strain. Regangan sebelum mencapai leleh. Terus regangan yang terjadi sesudah tegangan leleh tanpa adanya penambahan disebut plastis strain. Plastis strain itu di sini ya. Plastis strain. Terus setelah terjadi plastis strain ini, baja akan mengalami hardening, di mana tambahan regangan hanya dihasilkan ada tambahan tegangan. Ini naik lagi tegangannya di sini ya, strain hardening. Ini naik lagi sampai pada suatu saat dia akan putus. Ya, ya. Bila pembebanan melampaui tegangan leleh, ya, kalau sudah lewat leleh maka kalau bebannya dihilangkan, panjang batangnya tidak akan kembali ke panjang semula ya, karena sudah leleh. Ya. Nah, dari pengujian yang sudah dilakukan, umumnya modulus elastisitas baja itu adalah berkisar antara 200.000 MPa
atau 2 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter persegi. Modulus gesernya 77.000 MPa. Poisson ratio itu apa? Poisson ratio masih ingat ya? Di perbandingan regangan arah lateral dan transversal gitu ya. 0,3. Koefisien pemuaan. Yang penting, paling penting itu adalah ini. Dan Poisson ratio juga ya. Baca ini yang nanti akan kita pakai ya. 200.000 MPa atau 2 kali 10 pangkat 2,1 biasanya. 2,1 atau 2 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter persegi. Ini bentuk-bentuk lain yang disederhanakannya. Jadi di ini dari 0 sampai A ini yang modulus itu modulus elastisitas itu tadi ya. Stres dibagi strain. Ini ketemunya adalah tadi ya. E-nya adalah 200.000 MPa atau 2 kali 10 pangkat 6 kg per sentimeter persegi. Kemudian ini putus di sini. Ultimate di sini, ultimate. Ini, kalau ini lebih diperjelas lagi ya. Ini daerah di mana ini linear, ya. Kemudian leleh, ini ya. Ini daerah strain harden. Terus ini sudah putus ya. Jadi ini tegangan proporsional, ini tegangan leleh. Ya. Terus ini tegangan ultimate. Tegangan ultimate itu tegangan yang paling besar ini, tegangan ultimate. Nah nanti dalam perhitungan itu yang kita pakai tegangan-tegangannya adalah selain tegangan ultimate ini tegangan leleh dia, tegangan leleh. Tegangan leleh dan ultimate ini yang kita. Nah kalau beton tidak seperti itu, ya beton itu kurvanya ya begini saja, ya tidak ada begini-begini, jadi begini, ya. Beton, ini baja seperti ini ya, ini juga bentuk lain ya, Anda bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini yang penting lagi ya. Tabel ini nanti kita pakai ini aja ya, mutu dari bajanya di walaupun di ada orang menyebut mutu baja tidak seperti ini juga tidak apa-apa ya. Misalkan yang penting ini ya, tegangan FU-nya berapa, FY-nya berapa. FU itu tegangan putus ya. FU tadi, FU itu ini, F ultimate stress ini berapa dan yield stressnya berapa. Dia orang mau menyebut ini apa terserah ya, tapi kita pegang angka ini ya. Kalau misalkan diketahui FU-nya 450, FY-nya misalkan 225 atau 200 berapa, ya enggak apa-apa ya. Tapi ini tabel ini adalah tabel resmi di SNI yang 2002, ada tabel ini. Sehingga orang banyak memakai sebutan ini ya, BJ34. BJ34 itu artinya apa? Tegangan putusnya 340 MPa atau 3.400 kg per cm persegi. Tegangan lelehnya berapa? 210 MPa. Ini peregangannya. BJ37 ya 34 ya 340, 37 370, 41 410, BJ50 BJ500 ini 550. Tegangan lelehnya ini. Ya, ini. Ini nanti kalau misalkan di satu soal diketahui mutu baja yang dipakai adalah BJ37 ya, Anda pakai ini ya, berarti tegangan lelehnya 240, tegangan putusnya 370 gitu. Ini macam-macam mutu baja. Dan ini ada di SNI yang 2002.
Ya ini material baja ada 7 macam. Ini ya ini cuman bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini dapat diagram tegangannya tadi ya, yang ini diagram tegangan yang dijelaskan di sini ya, macam baja ini, baja karbon di bagian ini. Ini dari apa campurannya macam-macam ini ya. Ini oke, sebelumnya ada pertanyaan enggak? Sebelum saya masuk ke konsep LRFD dan ASD. Nanti PPT ini saya kirim ya lewat grup aja, grup WA. Kalau ada pertanyaan barangkali ada. Terus Halo? Pak mau bertanya Pak. Iya, lainnya mana ini di ini videonya? Jangan-jangan ditinggal pergi saya ini. Saya yang ngomong sendiri ditinggal pergi. Aduh. Ayo, boleh tanya ya. Tanya itu enggak dimarahi kalau tanya. Enggak tanya ya, boleh tanya ya. Oh, sudah ada di situ kok ditanya, enggak apa-apa ya. Saya sendiri ya belum tentu bisa jawab. Ya, karena ya luas sekali ya baca ini ya. Oke, silakan Mbak Astrid. Untuk yang di tabel tadi Pak, yang ultimate strange dan lain sebagainya, itu kan di X-nya itu kan regangan ya Pak ya. Regangan. Nah setahu saya itu kan kalau regangan itu rumusnya pertambahan panjang per panjang awal. Nah ya, terus di gambar tadi itu kalau saya nggak salah lihat ada dikalikan sama luas penampangnya Pak. Itu memang. Iya, salah itu. Salah. Oh. Kok tahu aja kamu? Salah tulis itu paling ya. Ya, itu salah tulis. Ya, pertambahan panjang persatuan panjang gitu. Ya. Ya. Ya, dihilangi aja A-nya. Itu nggak tahu ada A-nya itu. Saya cuma aja di bukunya. Ternyata saya juga baru tahu tadi kalau ada A-nya. Ya, itu misalnya ya pertambahan panjang persatuan panjang, regangan ya. Tegangan yang sumbu vertikalnya tegangan, sumbu horizontalnya regangan. Isabella Sari, kamu di mana? Di Surabaya? Di Surabaya, Pak. Ya, jangan nanti internetnya. Kamu rumahnya di mana? Di Papua di mana? Di Jayapura, Pak. Jayapura ya. Internetnya susah tadi, San. Bisa, Pak. Bisa? Iya, Pak. Oh, bisa. Ya. Ini sekarang sudah di Surabaya? Sudah, Pak. Oh, oke. Ya. Oke. Iya, silakan lagi ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Gampang ya kira-kira. Ya agak sulit-sulit dikit lah. Sulit-sulit dikit. Baca nanti perlu ini, perlu latihan soal ya, nanti minggu depan saya kasih, kalau sudah masuk ke batang tarik, batang tekan, nanti pasti saya kasih PR ya. Dan PR ini dikerjakan ya. Kalau tidak dikerjakan nanti nggak bisa ini ujian nggak bisa nanti. Oke, saya lanjutkan. Ini konsep desain. Ini penting sekali ya, konsep desain ini sebenarnya ada dua filosofi yang sering digunakan dalam perencanaan struktur baja. Sebenarnya tidak baja saja ya, baja, kayu, beton, itu konsepnya selalu ada dua ini ya. Yang pertama adalah berdasarkan kekuatan izin, ya, allowable strength design, allowable strength design, ya, ASD, dan perencanaan kondisi batas atau limit state
Design atau LRFD, Load and Resistance Factor Design. Ada dua, jadi ASD dan LRFD. Ya. Metode ASD dalam perencanaan struktur baja telah digunakan sudah lama sekali. Dulu awalnya yang dipakai ini ASD ini, ya. Tapi beberapa tahun terakhir muncul konsep LRFD. LRFD ini jauh lebih, ya katanya lebih rasional ya. Tapi ASD pun juga sebenarnya ya rasional juga. Dulu juga dipakai berpuluh-puluh tahun dulu ya. Nah, pada SNI 2015 ya, metode LRFD ini diistilahkan dengan DFBK. Saya susah nyebutnya biasanya. Lebih familiar dengan LRFD dan ASD ini. Kalau sekarang DFBK, Desain Faktor Beban dan Ketahanan. Kalau ASD dengan DKI, kita pakai Jaya. Ya. DKI saja. Ya. Desain kekuatan izin. Bukan daerah khusus ibu kota ya. Desain kekuatan izin. Nah, jadi ada dua jenis kita mendesain ya, pakai ASD, LRFD. ASD itu DKI, LRFD itu DFBK. Di SNI 2020 istilah ini muncul lagi, tapi ada sedikit singkatannya berubah. Saya lupa, saya belum lihat lagi ya. Anda bisa lihat nanti singkatannya itu apa, tapi intinya sama, LRFD dan ASD, DFBK dan DKI. Ya, nanti coba lihat di SNI 2020 ya. Perlu saya share atau Anda cari sendiri SNI ini. Halo? Boleh di-share aja Pak di grup Pak. Share aja ya, nanti biar Anda bisa nyari, tapi terus disimpan ya. Jangan dibiarkan terus hilang di WA, hilang nanti ya, karena ini selalu dipakai nanti ya. Ya, jadi intinya ada dua filosofi dalam perencanaan struktur baja. Kita di sini bicaranya adalah baja ya. Jadi ASD dan LRFD atau LRFD dan ASD. LRFD Load and Resistance Factor Design. ASD Allowable Strength Design. Allowable berarti kekuatan izin. Allowable izin ya. Nah ini metode yang kiri ini LRFD, ya. LRFD ini. Ini LRFD ya. LRFD. Load and Resistance Factor Design. Ini ASD, Allowable Strength Design. Nah, kita perhatikan di sini bahwa RU ini untuk beban apapun ya, beban tarik, beban tekan, beban lentur, itu semua pakai ini. Bahkan untuk menghitung baut pun juga nanti pakai ini. Ini ASD. LRFD, RU harus lebih kecil dari V kali RN. Nah, kita lihat apa RU. RU adalah kekuatan perlu yang dihitung menggunakan kombinasi beban. DFBK. Kombinasi beban dulu. Kombinasi beban itu ada nanti, beban itu ada macam-macam ya. Jadi saya sebut ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa. Nah, di SNI nanti ada kombinasi beban dengan faktor ya, faktor beban. Jadi kalau RU ini adalah, kalau RU ini bisa momen, bisa tarik, bisa
tekan ya. Kalau gaya momen ya di MU, ganti MU. Kalau gaya tarik ya dirubah menjadi apa? PU. Kalau gaya tekan ya PU juga, PU tapi tekan itu. Nah, ini didapat dari kombinasi pembebanan, beban mati, beban hidup, dan sebagainya, yang sudah diberi faktor beban. Ya, faktor beban. Jadi, coba kalau kita lihat di halaman berikutnya ya. Nah ini, jadi misalkan ini yang sering itu ini, sering ini. 1,2D, 1,6L ini ya. Yang umum itu biasanya dipakai 1,2D, 1,6L atau setengah LR atau R. Ini penjelasannya di D itu apa, L itu apa, nanti penjelasan di belakangnya. Ini ya, LR ada beban hidup atap ya. L dan LR ini ya sama. Jadi beban hidup, sama-sama beban hidup. Jadi 1,2D, kalau tidak ada atapnya ya 1,2D, 1,6L. Ini yang sering dipakai, misalkan ini ya. Misalkan kita pakai kombinasi ini. Jadi beban pada saat kita memakai di LRFD itu, maka beban D-nya dikalikan 1,2. Beban hidupnya dikalikan 1,6. Nah, 1,2 itu berarti gamma D. Ya, 1,2. Gamma L-nya 1,6. Gitu ya. Ini kalau ini ya. Ini dianggap tidak ada atap, misalkan ini balok di dalam rumah atau di dalam ruangan kan tidak ada atap, adanya beban mati dan beban hidup saja ya. Ini atap. Jadi 1,2D, 1,6R. Jadi bebannya itu, beban matinya itu dikalikan 1,2, beban hidupnya dikalikan 1,6, jadi menjadi beban mati dan beban hidupnya sudah berfaktor. Ini akan menghasilkan kalau kita balok, misalkan ini balok dengan beban lentur menghasilkan momen kan. Jadi momen yang dihasilkan adalah MU. Momen ultimate ini adalah RU, ini adalah kekuatan penuh yang dihitung berdasarkan beban yang sudah dikalikan dengan faktor beban. Ya, RU ini. Jadi kalau MU ya ini RU ini momen ya MU, kalau geser ya DU, kalau beban aksial ya PU gitu ya. Jadi ini sudah momen atau geser atau ini pokoknya ini adalah beban yang akibat beban berfaktor. Ya. Nah, ini harus lebih kecil dari V kali Rn. V itu apa? V itu adalah faktor tahanan atau faktor reduksi bahan. Nah, makanya V ini selalu lebih kecil dari 1, bisa 0,9, 0,85. Rn ini adalah kekuatan nominal. Kekuatan nominal dari balok ya. Misalkan lentur ya kekuatan lentur nominal. Nah, bagaimana menghitung kekuatan lentur nominal? Ya, nanti ada di bab lentur. Ya. Kalau kekuatan tarik nominal nanti ada. Jadi ini kekuatan nominal dari batang. V adalah faktor reduksi. Jadi kekuatannya ini direduksi. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini bebannya
dikalikan dengan faktor beban. Nah, sehingga kalau misalkan R di sini berarti kan RU kalau ditulis dalam bentuk lain, ya, RU dibagi dengan V kali Rn, ya, ini harus lebih kecil dari sama dengan berapa? Kalau ditulis dalam bentuk lain? 1. 1. Nah, 1. Ya. Lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi beban dibanding dengan kekuatan itu tidak boleh lebih 1. Ya. 0,99, 0,995, 1 maksimum. Ya. Jadi tapi di sini beban ini sudah dikalikan dengan faktor beban. Ya. Kombinasi ini sudah dikalikan dengan faktor beban. Nah, yang di bawah ini adalah kekuatan dari bahan. Kekuatan dari bahan ini sudah dikalikan dengan V. V ini adalah faktor reduksi. Ya, faktor reduksi. Jadi, kalau ini 1, apakah aman? Apakah aman? Kok boleh sampai 1? Aman, karena di sini sudah dikalikan faktor beban. Kalau tadi 1,2, 1,6, ini sudah direduksi faktor apa ini? Faktor reduksi ya 0,9, sehingga walaupun ini 1 maka ini masih tetap aman ya. Nah, kalau ketemunya misalkan di sini tidak 1 tapi ketemunya 0,5, artinya apa? Kalau misalkan ketemunya RU dibagi VRN ketemunya hanya 0,5, apa artinya? Atau bahkan 0,4, 0,3, itu apa artinya? Artinya adalah batang yang kita desain itu apa? Terlalu apa? Kuat. Terlalu kuat atau batangnya kebesaran, gitu ya. Sehingga rasio dari beban dibagi kekuatan ini kecil, gitu ya. Ya, bebannya hanya kecil dibandingkan dengan kekuatannya. Nah, sehingga ini kalau ini ketemunya hanya 0,2, 0,3, 0,5, itu berarti batang yang kita desain itu harus kita kecilkan, gitu ya. Nah, yang bagus berapa? Ya, yang bagus ya di atas 0,8 ya, 0,85, 0,9 itu bagus. Itu maksudnya apa? Bagus itu maksudnya batangnya tidak kebesaran, berarti desain kita ini sudah cukup ekonomis, gitu ya. Ya, oke. Yang kiri ini jelas atau belum? Yang kiri ini, jadi kalau ini balok berarti MU ya. MU harus lebih kecil dari V kali MN ya. MU didapat dari mana? MU didapat dari PU atau QU atau ya dari beban ultimate, didapat dari beban ultimate. Beban ultimate didapat dari mana? Beban ultimate itu didapat dari ini tadi ya. Nah, dari kombinasi pembebanan ini, kalau bebannya mati, beban ultimate-nya dikalikan 1,2. Kalau beban hidup, P atau Q dikalikan 1,6. Jadi 1,2, 1,6 ini adalah faktor beban. Faktor beban mati, faktor beban hidup. Gitu ya. Oke, jelas apa belum? Jelas, Pak. Belum? Sudah? Oke, sudah jelas. Nah,
Kalau metode yang sebelahnya ini, ya, metode DKI atau apa tadi, ASD. ASD ini RA harus lebih kecil dari RN dibagi V. Bukan V ini ya, apa ini? Omega. Ya, omega ya. Apa omega ya ini benar nih. Omega ya. Atau sama saja sebenarnya. Omega ini sebenarnya adalah safety factor ya. Safety factor. Ini SF. Nah, gini ya. SF. Jadi RA ini adalah kekuatan perlu, jadi gaya yang kita hitung ya, misalkan momen ya, atau momen atau gaya tarik atau gaya tekan menggunakan kombinasi beban DKI. Nah, beban DKI itu seperti apa? Beban DKI itu seperti ini. Nah, ini. Beban DKI itu selalu tidak ada faktor bebannya. Ya. Nah, kalau ada pun 0, ya. Tidak ada yang 1, ya. Kalau mati dan hidup saja ya 1 beban mati, 1 beban hidup. Atau 1 beban mati dan beban LR itu beban atap ya. Ini kalau beban hidup saja, beban mati saja ya 1 koefisiennya 1. Jadi beda dengan DFBK atau LRFD. Kalau DFBK ini selalu dikalikan dengan faktor beban yang umumnya lebih dari 1. Jadi untuk memperbesar beban. Tapi kalau di DKI atau ASD ini bebannya ya beban asli itu, atau malah diperkecil. Beban asli itu sehingga karena beban di situ beban asli, maka di sini juga kekuatan nominal dibagi dengan suatu faktor. Ya, jadi kalau kita tulis dalam bentuk lain, maka RA dibagi RN per omega harus lebih kecil dari 1. Ya. Nah, RN ini adalah kekuatan nominal dari bahannya ya, kekuatan nominalnya dibagi dengan suatu omega, ini safety factor. Jadi bedanya kalau di DFBK ini, kalau DFBK atau LRFD bebannya itu dikalikan dengan faktor beban, tapi di sini bebannya tidak dikalikan faktor beban. Nah, terus di sini sebelah kanan kekuatan bahannya itu dibagi dengan suatu safety factor. Jadi safety factornya hanya di sini. Ya, di sini saja safety factornya. Kalau di sini safety factornya di kiri dan kanan. Bebannya dinaikkan, kemampuannya diturunkan 0, ini 1, kalau di sini hanya 1 saja, sebelah kanan saja. Ya, itu ya. Jadi ada 2 ini. Tapi saya lebih senang pakai ini. Yang kiri ini karena sudah terbiasa pakai itu ya. Ini ya boleh juga dipakai ya. Jadi, kalau desain ya boleh pakai kiri, boleh pakai kanan ya. Gitu ya. Ini kombinasi pembebanan kalau LRFD itu seperti ini. Ini dari SNI ya, bukan saya yang buat. SNI ini beban ASD seperti ini. Ini penjelasannya ya. Beban E itu adalah beban gempa, beban W beban angin, beban R beban air hujan, LR adalah beban hidup atap. Kemudian L beban hidup, D adalah beban mati ya. Jadi di sini ada D, ada L, ada LR atau R, ada W itu angin ya, ada E itu gempa. Oke itu. Oh ini sama. Oh kan. Oke, ada pertanyaan. Waktunya sampai jam berapa ini?
Halo? Halo? Setahu saya kalau di jadwal 8.50 Pak. Aduh, ini jam berapa ini? Kok sudah capek saya? Ya, tidak apa. Oke. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Oke, saya lanjutkan dikit ya. Dikit lagi. Biar pas selesai ini nanti. Apa itu? Satu file ini selesai ya. Jadi ini kelihatan ya. Penampang profil baja itu ada dua sebenarnya dari cara pembuatannya ya. Jadi ada yang dibuat dengan hot roll. Hot roll itu dibuat dalam kondisi panas, dicetak dalam bentuk panas. Kemudian ada metode cold form, dibentuk dalam kondisi dingin. Nah, yang hot roll ini terutama profil-profil yang tebal, WF, H, T, dan sebagainya itu dicetak di pabrik baja ya. Pernah ke pabrik baja? Nah, kalau pernah ya pasti pernah lihat ini ya dicetak dalam bentuk panas ya. Nah, kemudian ada yang dicetak dalam bentuk dingin. Jadi dia sebenarnya dia bentuk aslinya adalah lembaran, ya, lembaran. Ya kan lembaran gini ya. Gini, ya kan. Terus ini mau dibentuk begini. Nah, ini ditekuknya ini dalam bentuk dingin. Karena kenapa bentuk dingin? Karena atau misalkan bentuknya seperti ini, terus mau ditekuk seperti ini ya. Nah, jadi begini. Ini aslinya lembar begini terus ditekuk. Bisa ditekuk ini karena dia tipis. Lips channel itu ya. Ini kanal yang ada lipsnya ini ya. Ya ini. Atau set section itu gini ya. Ini baja-baja tipis ya. Kalau ini baja tebal dibuat dalam bentuk panas. Jadi intinya ada hot roll dan cold form ya. Nah ini hot roll ini tebal kan, siku. Terus ini baja WF, Habim ya. Terus T, untuk T ini Queen Cross, King Cross. King itu seperti H tapi dua arah ya, arah sini dan arah sini. Ini biasanya dipakai untuk kolom ya, kolom. Queen Cross ini juga kolom tapi di pojokan itu ya maksudnya. Ini T section ya macam-macam bisa untuk sambungan juga macam. Ini Habim untuk kolom, untuk balok, ini untuk tadi ya transmisi itu ya, atau di kuda-kuda rangkap batang pakai. Nah kalau cold form ini ya tipis kanal ini set seperti ini, tipis ini cold form. Jadi ada dua. Nah selesai.